Semua manusia yang hidup di muka bumi saat ini dari berbagai ras, suku, dan bangsa itu adalah keturunan Nabi Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menceritakan kisah perjalanan seorang nabi yang dijuluki bapak manusia kedua setelah Nabi Adam, yang menghabiskan waktu selama 950 tahun untuk berdakwah kepada kaumnya. Namun dalam waktu selama itu hanya sedikit dari kaumnya yang mau beriman kepadanya. Dan pada waktu itu adalah awal mula patung-patung atau selain Allah itu disembah, hingga Allah pun murka dan mengirimkan azab kepada mereka berupa banjir besar yang meluluh lantakkan semua makhluk yang ada di bumi ini. Penasaran kisah selengkapnya? Tanpa banyak babi bu, mari kita mulai kisahnya. Kisah ini adalah kisah Nabi Nuh yang merupakan seorang rasul pertama yang diutus oleh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis. Silsilah keturunan Nabi Nuh adalah Nuh bin Lamik bin Mutawassalah bin Khonuh alias Nabi Idris bin Yarid bin Mahlayil bin Kinan bin Anus bin Sith bin Adam alaihissalam. Nabi Nuh lahir 126 tahun setelah Nabi Adam meninggal. Dalam kitab Sahih Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh terpaut 10 generasi yang semuanya memeluk ajaran Islam. Riwayat ini sekaligus membantah pernyataan sebagian ahli sejarah dan ahli kitab yang mengatakan bahwa Qabil dan anak keturunannya itu menyembah api. Padahal seperti yang telah kita ketahui, Qabil hidup di generasi awal, dan jika Qabil menyembah api itu berarti bertentangan dengan riwayat yang sahih ini. Nabi Nuh diutus oleh Allah ketika berhala-berhala dan tauhid itu disembah, dan orang-orang mulai melenceng sesat dan melakukan kekafiran. Dan Nabi Nuh adalah merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Karena seperti yang telah kita ketahui, generasi-generasi sebelum Nabi Nuh itu tidak ada yang melenceng dan semuanya menyembah Allah. Mengenai usia Nabi Nuh ketika diangkat menjadi rasul, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau diangkat menjadi rasul saat berusia 50 tahun, ada lagi yang mengatakan saat beliau berusia 350 tahun, dan ada juga yang mengatakan beliau diangkat menjadi rasul ketika berusia 480 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kaumnya yang telah melenceng, yang bernama kaum Rosib. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rentang waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ini terpaut 10 generasi yang kesemuanya memeluk ajaran Islam. Setelah generasi-generasi yang soleh itu berlalu, terjadilah sejumlah hal yang pada akhirnya memicu mereka untuk menyembah berhala. Dalam Al-Quran surat Nuh ayat 23, diceritakan kaumnya Nabi Nuh ini saling mengingatkan kepada sesamanya untuk tidak meninggalkan menyembah berhala. Terlebih berhala yang bernama Uwat, Suwa, Yawuth, Ya'uq, dan Nasr. Lalu, siapa mereka sebenarnya? Siapa berhala-berhala ini? Dan kenapa patung mereka disembah? Jadi, mereka ini, yaitu Wat, Suwa, Yawuth, Ya'uq, dan Nasr, dulunya adalah orang-orang yang soleh yang hidup di antara generasi Nabi Adam dan Nabi Nuh. Mereka memiliki pengikut yang sangat banyak yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada mereka. Lalu seiring berjalannya waktu, orang-orang soleh ini pun meninggal. Lalu para pengikutnya berinisiatif untuk membuat patung-patung mereka, agar ketika melihat patung-patung tersebut, mereka teringat akan sosok orang-orang yang soleh ini, dan mereka menjadi ingat untuk beribadah kepada Allah. Lalu seiring berjalannya waktu, tentunya para pembuat patung ini meninggal dunia dong, dan tentunya akan diganti oleh generasi selanjutnya, yaitu anak cucu mereka. Dari tujuan awal pembuatan patung-patung ini hanya untuk mengenang orang-orang yang soleh, pada generasi selanjutnya justru patung-patung ini disembah. Iblis datang menemui mereka dan berkata, nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini, dan melalui perantara patung-patung ini mereka meminta hujan. Akhirnya patung-patung orang soleh itu mulai disembah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, beliau mengatakan Uwad, Suwa, Yawuth, Ya'uq, dan Nasr adalah anak-anak Nabi Adam. Uwad adalah anak yang tertua di antara mereka dan yang paling berbakti kepada Nabi Adam. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan sebuah asar yang bersumber dari Abu Ja'far. Beliau mengatakan Uwad adalah seorang laki-laki yang soleh. Ia sangat dicintai oleh kaumnya. Saat dia meninggal, kaumnya berdiam diri di sekitar makamnya di kawasan Babylon dengan bersedih. Ketika melihat kesedihan mereka, iblis pun datang dengan berubah wujud menjadi seorang manusia. Iblis berkata, aku melihat kalian sangat sedih ditinggal orang ini. Maukah kalian jika aku membuatkan patung orang ini di tempat perkumpulan kalian, sehingga kalian selalu mengingatnya? Mereka bilang,
Tentu kami mau. Iblis kemudian membuatkan patung berwujud seperti uat, lalu patung itu mereka letakkan di tempat perkumpulan mereka, dan mereka selalu mengenangnya dan menyebut-nyebutnya. Di kemudian hari, Iblis kemudian menawari lagi, maukah jika aku buatkan patung seperti ini di rumah masing-masing dari kalian, agar kalian bisa mengenangnya di rumah? Mereka menjawab, pastinya kami mau. Iblis kemudian membuat patung berwujud uat di setiap rumah. Mereka pun terus mengenang dan menyebut-nyebutnya. Anak-anak mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap patung-patung mereka. Setelah anak-anak mereka beranak pianak lagi dan tujuan mengenang uat seperti kaum pertama telah hilang, akhirnya patung uat dijadikan Tuhan oleh cucu-cucu mereka, yang kemudian mereka sembah selain Allah. Dan patung yang mereka sebut uat ini adalah merupakan makhluk pertama yang disembah selain Allah. Makanya ketika Nabi Nuh diutus untuk mengajak mereka ke jalan yang benar, mereka berkata kepada kaumnya, jangan kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan Uwad, Suwa', Yawuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan perdebatan yang sangat panjang pun mulai terjadi. Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diutus ke muka bumi sebagaimana dalam hadis Sahihain. Berbagai metode dakwah sudah pernah dilakukannya, baik berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan di hadapan banyak orang, sesekali dengan membawa kabar gembira dan sesekali dengan membawa ancaman. Beliau berdakwah tanpa mengenal waktu siang dan malam. Namun semua itu hasilnya nihil. Mayoritas dari mereka justru tetap memilih sesat, bahkan justru menghina, memusuhi, dan menyakiti Nabi Nuh beserta sedikit pengikutnya. Mereka berkata kepada Nabi Nuh, sungguh kami melihatmu berada di dalam kesesatan yang nyata. Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidaklah sesat, melainkan aku adalah seorang Rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan risalah Tuhanku, dan aku menasehati kalian, dan aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Mereka berkata, kami tidak melihatmu kecuali hanyalah orang biasa sama seperti kami, dan kami tidak melihat para pengikutmu kecuali dari kalangan orang-orang bawahan yang hina dina di antara kami, yang mudah percaya terhadap apa yang engkau katakan. Kami tidak melihatmu memiliki kelebihan apapun atas kami. Justru kami menganggapmu adalah orang-orang pendusta. Jadi mereka heran dan tidak percaya jika ada seorang Rasul dari jenis manusia. Ditambah lagi para pengikutnya adalah orang-orang yang lemah di antara mereka. Memang hampir pengikut semua para utusan itu berasal dari kalangan du'afa atau orang-orang yang lemah. Hal ini karena tidak ada penghalang bagi mereka untuk mengikuti perkara yang benar. Beda halnya dengan para pembesar yang memilih tetap kafir karena takut ditinggal pengikutnya dan turun jabatannya. Hal ini misalnya terjadi kepada Raja Hirokal, seorang kaisar Romawi yang percaya akan terutusnya Nabi Muhammad, namun karena rakyat dan pengikutnya itu berpendapat sebaliknya dan hampir para pengikutnya mau meninggalkannya, Hirokal kemudian menarik kembali ucapannya dan memilih tetap kafir. Waktu terus berlalu sementara perdebatan antara Nabi Nuh dan kaumnya tak kunjung berhenti. Selama 950 tahun Nabi berdakwah kepada kaumnya sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran. Lalu dia Nuh tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Dan dalam waktu selama itu hanya sedikit orang yang mau beriman kepadanya. Bayangkan teman-teman, hampir 10 generasi Nabi Nuh dengan sabar menghadapi kaumnya yang keras kepala itu. Dikatakan setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak pernah beriman dan percaya kepada Nabi Nuh. Bahkan mereka berpesan agar selalu memeranginya dan menentangnya. Ketika anak-anak mereka sudah mulai baliغ dan mengerti kata-kata orang tuanya, mereka sepakat untuk tidak pernah beriman kepada Nabi Nuh sepanjang hidupnya. Mereka berkata, wahai Nuh, engkau telah berdebat dengan kami dan memperbanyak debat dengan kami. Coba datangkan kepada kami azab yang engkau ancamkan itu, jika engkau memang termasuk orang-orang yang benar. Nabi Nuh menjawab, yang dapat mendatangkan azab kepada kalian hanyalah Allah jika Dia menghendaki. Dan jika azab itu telah datang, kalian tidak akan dapat meloloskan diri. Walaupun Nabi Nuh menjawab demikian, namun kaumnya tidak mau beriman dan tetap memilih jalan kesesatan. Merasa tidak ada perubahan terhadap kaumnya, Nabi Nuh mulai putus asa. Lalu Allah mewahyukan kepadanya yang berisi tasliyah atau hiburan kepada Nabi Nuh agar tidak sedih menghadapi perilaku kaumnya. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah Nuh,
tidak akan beriman di antara kaummu kecuali memang yang sudah beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Ketika kaumnya terus menyakitinya, mencemoohnya, dan mendustakannya, disitulah pada akhirnya Nabi Nuh memanjatkan doa kepada Allah agar memberikan keputusan antara Nabi Nuh dan kaumnya. Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakanku, maka berilah keputusan hukum antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan juga orang-orang yang beriman bersamaku. Dalam ayat lain Nabi Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang jahat dan kafir. Ketika doa-doa itu menumpuk menjadi satu, Allah lalu mengijabah doa buruk Nabi Nuh terhadap kaumnya itu. Allah berfirman, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu mereka tidak menemukan penolong selain Allah. Allah kemudian memerintah Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar yang belum pernah ada kapal sebesar itu sebelumnya, dan tidak akan pernah ada kapal sebesar itu setelahnya. Sebelumnya, Allah telah menyampaikan terlebih dahulu kepada Nabi Nuh tatkala keputusannya telah tiba dan bencana telah datang. Nabi Nuh tidak dapat lagi meralat atau menarik kembali doanya, karena mungkin saja Nabi Nuh merasa iba ketika siksa ditimpakan kepada kaumnya. Karena mendengar kabar yang diceritakan tentu saja tidak sama seperti melihatnya langsung. Sebagaimana firman Allah, وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Dan janganlah engkau Nuh bicarakan denganku orang-orang zalim itu, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Allah lalu memerintah Nabi Nuh untuk menanam pepohonan sebagai dasar pembuatan kapal. Ada yang mengatakan pohon itu adalah pohon jati, dan ada yang mengatakan pohon itu adalah pohon pinus. Lalu Nabi Nuh menunggu pepohonan itu besar selama 100 tahun, dan kemudian memotong-motongnya dan menjadikannya kapal selama 100 tahun berikutnya. Namun ada juga yang mengatakan proses pembuatan kapal itu selama 40 tahun, tidak sampai 100 tahun. Setelah menunggu 100 tahun pepohonan itu besar, Nabi Nuh pun mulai membuat kapal. Kapal ini dibuat oleh Nabi Nuh di bawah pengawasan dan arahan langsung dari Allah. Sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Quran, Isna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah sebuah kapal dengan pengawasan dan wahyu dariku. Ketika Nabi Nuh membuat kapal, setiap kali kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya, mencemoohnya, dan menganggap ancaman yang dijanjikan kepada mereka mustahil terjadi. Nabi Nuh berkata, jika kalian sekarang mengejek kami, maka lihat saja, kami nanti yang akan mengejek kalian, sebagaimana kalian telah mengejek kami. Lalu kalian akan mengetahui siapa yang akan tertimpa azab yang hina, dan siapa yang akan mendapatkan azab yang kekal. Imam Qatadah mengatakan panjang kapal Nabi Nuh itu adalah 300 hasta. Satu hasta itu berbeda-beda ya, tergantung tempatnya. Perkiraan 45 cm sampai dengan 50 cm. Anggaplah kalau 50 cm berarti 300 hasta itu sama dengan 150 meter. Dengan lebar 50 hasta atau sekitar 25 meter. Menurut Imam Hasan Al-Basri, panjang kapal Nabi Nuh itu adalah 600 hasta atau sekitar 300 meter. Sedangkan lebarnya adalah 300 hasta atau sekitar 150 meter. Sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa panjang kapal Nabi Nuh itu adalah 1200 hasta atau sekitar 600 meter dengan lebar 600 hasta atau 300 meter. Bahkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa panjang kapal Nabi Nuh itu adalah 2000 hasta atau sekitar 1000 meter. Namun dari perbedaan-perbedaan itu, mereka mengatakan hal yang sama, bahwa tinggi kapal Nabi Nuh itu adalah 30 hasta atau 15 meter, yang terdiri dari 3 tingkat, yang setiap tingkatnya itu tingginya adalah 10 hasta atau 5 meter. Tingkat bawah itu untuk para hewan dan binatang-binatang buas, tingkat tengah itu untuk manusia, dan bagian atas itu untuk burung. Dan kapal ini memiliki pintu di sampingnya, dan memiliki penutup atau atap yang menutup dengan rapat, sehingga dapat melindungi kapal dari derasnya hujan. Akhirnya kapal itu pun berhasil dibuat. Setelah kapal itu berhasil dibuat, Nabi Nuh menunggu detik-detik peristiwa besar yang dijanjikan akan terjadi. Kejadian itu terekam jelas di dalam Al-Quran, hatta idza jaa amruna wa farut tanur, hingga apabila perintahku telah datang dan tanur telah memancarkan air. FYI saja teman-teman, tanur ini secara bahasa artinya adalah tungku pembakaran. Ulama jumhur memaknainya dengan permukaan bumi, yaitu maksudnya
Artinya, ketika seluruh permukaan bumi telah memancarkan air, hingga tungku-tungku yang biasanya menjadi tempat api juga memancarkan air. Nah, ketika tungku-tungku itu atau seluruh permukaan bumi telah memancarkan air, qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Aku berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu masing-masing dari hewan sepasang, laki-laki dan betina. Wa ahlaka, dan bawa juga keluargamu. Illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang terkena ketetapan terdahulu, yaitu orang-orang yang akan ditenggelamkan. Wa man aman, dan bawa juga orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, ternyata yang beriman kepada Nuh hanyalah sedikit. Dimuatlah semua orang-orang yang beriman yang jumlahnya sedikit itu naik ke atas kapal. Ada yang mengatakan jumlah mereka itu adalah 80 orang beserta para istrinya. Ada juga yang mengatakan 72 orang, bahkan ada juga yang menyatakan hanya 10 orang. Mengenai kebenarannya hanyalah Allah yang tahu. Allah menurunkan hujan yang sangat lebat yang belum pernah ada hujan selebat itu sebelumnya dan tidak akan pernah ada hujan selebat itu setelahnya. Air itu turun dari langit sebagaimana air yang keluar dari mulut geriba. Geriba itu adalah wadah di Arab ya. Kalau di sini mungkin seperti air yang keluar dari mulut ember. Dari saking banyaknya. Belum lagi ditambah air yang menyumber dari permukaan bumi. Ada yang mengatakan ketinggian air mencapai 15 hasta atau 7,5 meter. Dan ada juga yang mengatakan 80 hasta atau 40 meter. Air menutupi seluruh permukaan bumi, lembah dan bukit, dan tak satu pun makhluk bumi saat itu yang tersisa, baik yang kecil maupun yang besar. Adapun istrinya Nabi Nuh itu berkhianat terhadap Nabi Nuh, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir terhadap istrinya Nuh dan istrinya Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istrinya itu, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Istrinya Nabi Nuh dalam tafsir Jalalain itu namanya adalah Wahilah. Istrinya Nabi Nuh ini memiliki 4 orang anak, namanya adalah Sam, Ham, Yafith, dan Iyam, atau ahli kitab menyebutnya sebagai Kan'an, yang mana Kan'an ini adalah salah satu anaknya Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Adapun keluarga Nabi Nuh yang naik kapal bersama Nabi Nuh itu hanyalah 3 orang anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yafith, beserta 4 menantunya, yaitu istri-istri dari Sam, Ham, dan Yafith, dan juga istrinya Iyam atau Kan'an yang akan ditenggelamkan. Sedangkan istrinya Nabi Nuh itu ada yang bilang mati sebelum banjir besar datang, dan ada juga yang bilang mati ketika banjir datang dan ditenggelamkan. Sedangkan Kan'an itu mati ditenggelamkan karena termasuk orang-orang yang ingkar terhadap Nabi Nuh. Kejadian ini terekam dalam surat Hud ayat 42 sampai dengan 43. Bahtera itu berlayar membawa mereka mengarungi gelombang besar yang seperti gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedangkan anaknya berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Namun apa kata anaknya? Anaknya menjawab, aku akan berlindung ke atas gunung yang akan dapat menyelamatkanku dari air. Nuh berkata, tidak ada yang dapat selamat hari ini dari ketetapan Allah kecuali orang yang dirahmatinya. Wahala bainahumal mawju fakana minal muraqin. Lalu mereka berdua terhalang oleh gelombang besar dan anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Di dalam kapal, Allah tidak lupa menyuruh Nabi Nuh untuk bersyukur dan memuji Allah atas kebesarannya. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kalian semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan pada waktu berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan doa inilah yang kita baca ketika kita hendak menaiki kendaraan laut. Setelah Allah menenggelamkan seluruh penduduk bumi tanpa menyisakan seorang pun yang menyembah selain Allah, Allah memerintah bumi untuk menelan air dan memerintah langit untuk berhenti hujan. Dalam firman-Nya, wa qila ya ardu bala'i ma'aki, wahai bumi, telanlah airmu. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhentilah. Wa ghidhal ma', dan air disurutkan. Wa qudiyal amr, dan perintah diselesaikan. Wastawat 'alal judi, dan kapal itu berlabuh di atas gunung Judi. Wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim.
Mereka menaiki kapal selama 150 hari. Mereka naik kapal pada tanggal 1 Rajab hingga kapal itu berlabuh di atas Gunung Judi selama sebulan. FYI saja teman-teman, Gunung Judi ini menurut Google adalah gunung yang berada di Turki Tenggara dekat perbatasan Turki Suriah dengan ketinggian lebih dari 2000 meter. Dan gunung ini berbeda dengan Gunung Ararat yang diklaim juga sebagai tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh di dalam Alkitab. Karena secara geografis lokasi keduanya memang berbeda. Beberapa peneliti dan sejarawan Muslim seperti Abu Hasan Al-Mas'udi, kelahiran 896 di Baghdad, Irak, mendukung pendapat yang mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi. Dan mereka keluar dari kapal pada hari Asyura atau 10 Muharram. Dan mereka berpuasa pada hari itu. Karena itulah Nabi memerintah para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Yang mana hari Asyura ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan hari di mana kapalnya Nabi Nuh berlabuh di gunung. Nabi Musa dan Nabi Nuh berpuasa pada hari itu. Allah lalu berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan membawa keselamatan dan keberkahan dariku atasmu dan atas orang-orang yang ikut bersamamu." Di antara orang-orang mukmin yang ikut naik kapal bersama Nabi Nuh, tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki keturunan, kecuali hanya Nabi Nuh. Jadi, semua manusia yang hidup di muka bumi saat ini, dari berbagai ras, suku, dan bangsa, itu adalah keturunan Nabi Nuh. Dari ketiga anaknya, Sam, Ham, dan Yafith. Makanya Nabi Nuh dijuluki bapak manusia kedua setelah Nabi Adam. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis yang bersumber dari Nabi. Nabi mengatakan, Sam adalah nenek moyang bangsa Arab. Ham adalah nenek moyang bangsa Habasyah, sekarang bernama Ethiopia. Dan Yafith adalah nenek moyang bangsa Romawi. Adapun sekelumit tentang kepribadian Nabi Nuh disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 3. Allah memuji Nabi Nuh karena dia banyak bersyukur. Dalam firman-Nya, Innahu kana dan syakura. Sesungguhnya dia hamba yang banyak bersyukur. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan di dalam bab puasanya Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh berpuasa sepanjang tahun kecuali pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mengenai hajinya Nabi Nuh dijelaskan dari athar yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Ya'la yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Ibrahim pernah melaksanakan ibadah haji di Baitul Atiq atau Ka'bah. Mengenai wasiat Nabi Nuh kepada anaknya, ini terekam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih bahwa Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Nabiullah Nuh alaihissalam ketika menjelang wafat beliau berkata kepada anaknya, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu, aku memerintahmu dua perkara dan melarangmu dua perkara. Aku memerintahmu dengan membaca dan mengamalkan La ilaha illallah, karena andaikan 7 langit dan 7 bumi diletakkan di salah satu sisi timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di sisi yang lain, tentu la ilaha illallah lebih berat darinya. Dan aku memerintahmu untuk mengucapkan atau mengamalkan subhanallah wa bihamdihi, karena dengannya terhubunglah segala sesuatu dan karena dengannya lah semua makhluk diberi rezeki. Dan aku melarangmu berbuat syirik dan sombong. Salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, syirik sudah kita ketahui, lalu apa itu sombong? Apakah jika salah satu dari kami mengenakan sandal yang bagus, itu disebut sombong? Nabi menjawab, tidak. Apakah salah satu dari kami jika menggunakan baju yang bagus, disebut sombong? Nabi menjawab, tidak. Apakah salah satu dari kami jika memiliki teman yang banyak, yang duduk bersamanya, disebut sombong? Nabi menjawab, tidak. Lalu apa itu kesombongan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, sombong adalah safahul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Usia Nabi Nuh adalah 1780 tahun dengan menghitung ketika beliau diangkat menjadi Rasul, ketika berusia 480 tahun, berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, lalu hidup setelah banjir selama 350 tahun. Mengenai makam Nabi Nuh, Ibnu Jarir dan Al-Azraqi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Thabit atau para tabi'in secara mursal bahwa makam Nabi Nuh berada di Masjidil Haram. Dan menurut Ibnu Katsir, pendapat ini lebih kuat daripada pendapatnya ahli sejarah kontemporer yang mengatakan bahwa makam Nabi Nuh berada di sebuah kawasan yang saat ini dikenal dengan Karak Nuh. Apa ini cara bacanya teman-teman? Karak atau kuruk? Coba yang tahu komen. Dan di sana ada masjid jami yang dibangun karena hal tersebut.
Itulah kisah Nabi Nuh alaihissalam teman-teman. Semoga kisahnya dapat menjadi teladan bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus saksikan channel ini untuk mengetahui kisah-kisah menarik dan berita yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.